Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Sehat selalu toh? Alhamdulillah. Tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan, terutama untuk selalu masih memakai masker. Ketemu kembali dengan seri prakarya dan kewirausahaan bersama Pak Awi. Masih di seri materi PKWU. Kali ini kita akan membahas tentang pemasaran produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan subtema mengenal konsumen dan pesaing usaha. Dua kata itu yaitu konsumen dan pesaing usaha ini sering kali kita dengar. Nah, apa toh perbedaan keduanya? Mari kita langsung saja ke materi. Konsumen secara umum adalah pengguna produk, entah apapun itu produknya, mungkin termasuk kita, ini termasuk ke dalam konsumen. Artinya dia membeli berulang-ulang atau sekali pembelian, atau bahkan yang berulang-ulang ini namanya konsumen. Sedangkan pelanggan ini merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang. Mungkin dikarenakan dia puas menggunakan produk, atau kemudian dia mengenal produknya itu bagus sehingga dia kemudian membeli ulang dan seterusnya. Biasanya dia merasa puas dengan produk yang dibelinya. Wujud dari konsumen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah personal consumer. Ingat, jangan salah personal komputer ya. Jadi yang dimaksud adalah konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk keperluannya sendiri. Nah, ini bisa jadi kita atau keluarga kita yang berbelanja untuk kepentingan ataupun kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah organisational consumer. Ini kebalikan dari personal consumer, yaitu konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi. Bisa ini menjadi seorang reseller ataupun kemudian menjadi dropshipper, ataupun dia hanya membelanjakan sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk kepentingannya siapa? Ya kepentingan perusahaan itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam organization consumer. Yang pertama adalah production concept atau proses produksi. Nah, biasanya ini konsumen ini akan tertarik pada produk-produk yang murah meriah, harganya murah, kemudian kualitasnya baik. Kemudian yang kedua adalah produk konsep. Nah, yang kedua ini tentunya konsumen juga akan membeli atau menggunakan produk-produk yang memiliki atau produk-produk yang berkualitas tinggi, memiliki performa yang baik, dan memiliki banyak fitur ataupun fitur-fitur yang lengkap. Dan yang ketiga adalah selling concept. Selling concept ini adalah sebuah marketing yang memiliki tujuan utama, yaitu intinya adalah menjual produk yang diputuskan oleh pihak yang memproduksi atau perusahaan. Artinya tidak peduli konsumen itu butuh atau tidak, pokoknya ada barang maka harus dijual. Kemudian yang kebalikan dari selling concept yaitu marketing concept. Ini adalah perusahaan biasanya sudah mengetahui keinginan konsumen karena sudah melakukan atau melaksanakan sebuah riset pasar yang kemudian memproduksi produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, biasanya ini akan lebih mudah untuk cara memasarkannya. Selanjutnya adalah market segmentasi atau segmentation, ataupun biasanya perusahaan akan membagi ke kelompok pasar yang heterogen ke kelompok pasar yang homogen. Artinya
bisa jadi nanti perusahaan akan menentukan kira-kira segmen yang disasar itu kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Nah, ini kemudian akan dipetakan. Kemudian selanjutnya adalah marketing targeting, yaitu memilih satu atau lebih tujuan produk itu akan dipasarkan kepada siapa sesuai dengan bobot dan spesifikasi yang dimiliki oleh produk itu sendiri. Jadi biasanya dia tentukan target pasarnya siapa, apakah golongannya misalkan produk milenial ataupun nanti semua umur bisa membeli produk. Biasanya ini telah dilakukan riset pasar. Yang terakhir adalah positioning, di mana salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang dapat diingat di benak konsumen. Coba masih ingat enggak? Misalkan kita melihat beberapa iklan di layar kaca, kira-kira ada jargon apa yang Anda ingat? Misalkan Yamaha. Nah, biasanya semakin di depan. Ini kesannya biasanya membuat konsumen itu selalu mengingat bahwa kalau kita mendengar selalu di depan, ini berarti iklan dari Yamaha. Ataupun misalkan iklan ataupun produk dari Pegadaian, ada jargon yang kemudian selalu diingat, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga ketika konsumen mendengar ataupun melihat iklan layanan yang tayang, biasanya akan langsung teringat dengan produk dari perusahaan tertentu. Nah, selanjutnya mari kita mengenal beberapa jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan internal. Ini biasanya beli kemudian dijual kembali. Kemudian yang kedua adalah pelanggan eksternal. Ini biasanya juga beli tetapi digunakan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan antara ataupun perantara. Nah, apa saja atau contohnya bagaimana agar lebih jelas? Pelanggan internal adalah merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Biasanya pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali kepada orang lain. Contohnya bisa pedagang yang kemudian dia membeli sebuah barang atau banyak barang kemudian akan dijual kepada orang lain. Yang kedua adalah pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal ini merupakan kebalikan dari pelanggan internal tadi, karena pelanggan ini secara aktif langsung mengkonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli, ataupun barang dan jasa yang mereka beli digunakan sendiri. Nah, ini bisa juga disebut dengan konsumen akhir. Nah, contohnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang biasa berbelanja sabun di warung ataupun beras, ataupun kita sendiri yang berbelanja HP untuk keperluan kita sendiri, misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah pelanggan antara ataupun perantara. Jadi pelanggan ini atau mereka ini bertindak atau berperan sebagai perantara saja, bukan sebagai pemakai akhir produk. Nah, ada banyak contoh misalkan. Yang pertama misalkan agen perjalanan. Nah, ada banyak agen perjalanan yang kita kenal, misalkan ada Traveloka, Peggy, kemudian Red Door dan lain-lain. Artinya dia hanya menyediakan jasa layanan pemesanan tiket saja. Kemudian yang kedua misalkan distributor yang bertindak dalam mendistribusikan barang-barang. Ada banyak juga di sini, misalkan ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dropshipper, di mana dia hanya sebagai penadah saja kemudian akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, itu tadi yang disebut dengan pelanggan ataupun konsumen.
Nah, sekarang kita masuk ke pesaing usaha. Apa tuh itu? Pesaing usaha adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Jika kita melihat persaingan, maka secara umum ada 4 tingkat persaingan perusahaan. Yang pertama adalah persaingan merek, yaitu perusahaan lain menawarkan produk atau jasa sejenis kepada pelanggan dengan harga yang relatif sama. Coba ini kalau Anda pecinta Android, biasanya Anda akan menemukan produk-produk HP Android dengan merek yang berbeda, tetapi kisaran speknya hampir-hampir sama, sehingga kita kadang bingung untuk memilih yang mana. Yang kedua adalah persaingan industri, di mana semua perusahaan yang membuat jenis produk yang sama. Misalkan Aqua dengan semua produsen air mineral dalam kemasan. Kemudian ada juga produk mobil antara misalkan Toyota dengan Daihatsu dan lain-lain. Yang ketiga adalah persaingan bentuk, yaitu semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Misalkan Aqua dengan semua produk minuman dalam kemasan, kemudian minuman ringan seperti Coca-Cola, teh, sari buah, dan sebagainya. Ada juga misalkan persaingan bentuk pada mobil. Coba kalau Anda perhatikan antara Toyota Avanza dengan Daihatsu Xenia. Ini dua produk yang hampir bentuknya sama, tapi produsen ataupun merek dagangnya berbeda. Kemudian yang kedua misalkan Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Ini juga menawarkan dua bentuk yang hampir sama, tetapi perusahaan dagang atau merek dagangnya berbeda. Dan yang terakhir atau keempat adalah persaingan umum atau generik. Ini adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Nah, ini hampir semua perusahaan akan bersaing untuk memperebutkan konsumen. Misalkan perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, peralatan dapur, kemudian alat pengepel, kemudian alat-alat elektronik dan seterusnya. Ini pasti akan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen agar membeli barang dagangannya. Tugas untuk hari ini, coba Anda cari perbedaan secara umum saja antara konsumen dan pelanggan. Kemudian silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.